Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, ayah ibu kita jika telah meninggal dunia sangat mengharapkan doa dari kita-kita sebagai anak-anaknya. Mereka berdua dan segenap ahli kubur menghibah, meminta tolong kepada kita, minta didoakan dan dimohon ampunkan kepada Allah. Rasulullah mengabarkan bahwa ayah ibu dan segenap ahli kubur seperti orang yang sedang tenggelam, tangannya melambai-lambai seakan berteriak, tolonglah kami, doakan kami, selamatkanlah kami. Mereka menanti dan terus menanti doa-doa anak-anaknya. Jika anak-anaknya mendoakan mereka, mereka pun merasa bahagia. Doakanlah mereka saat sujud. Begini caranya, simaklah hingga akhir untuk mengetahuinya. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari cara yang benar mendoakan kedua orang tua, khususnya yang telah meninggal dunia. Mendoakan mereka saat sujud di dalam ibadah sholat. Mengetahui cara berdoa yang benar saat sujud di dalam ibadah sholat adalah sangat penting, sebab berdoa saat sujud berbeda dengan berdoa saat sehabis sholat atau waktu lainnya. Berdoa saat sujud jika salah bisa membatalkan ibadah sholat. Insya Allah kita akan mempelajarinya pada video kali ini. Mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, yang pertama, setiap anak wajib mendoakan kedua orang tuanya paling minimal 5 kali setiap hari. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, qala ba'du tabi'in man da'a li abawayhi fi kulli yawmin 5 marratin faqad adda haqqahuma. Telah berkata sebagian para ulama tabi'in, barang siapa mendoakan kedua orang tuanya dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, maka dia telah menunaikan haknya kedua orang tua. Yang kedua, saat sujud adalah waktu mustajab, maka hendaklah memperbanyak berdoa di dalamnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai yang berasal dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Momen istimewa di mana seorang hamba dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Yang ketiga, berdoa saat sujud tidak khusus saat sujud terakhir. Jadi boleh berdoa di sujud pertama, kedua atau ketiga dan terakhir. Hanya saja jika di sujud pertama, kedua, ketiga kita tidak berdoa di dalamnya, maka jangan sia-siakan di sujud terakhir.
Yang keempat, berdoalah saat sujud ketika sholat sendirian. Jangan berdoa saat sujud ketika sholat jamaah. Apalagi kalau sujudnya lama, tentu akan ketinggalan jamaah. Imam sudah berdiri, kita masih sujud dan lama pula, sehingga bisa mengganggu kenyamanan berjamaah. Yang kelima, doa yang dibaca saat sujud wajib dalam redaksi bahasa Arab. Jika kita berdoa di luar sholat, kita boleh dan bebas berdoa dengan bahasa apa saja. Namun jika berdoa saat sujud, maka wajib menggunakan doa bahasa Arab. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan, wala yajuzu an yakhtari'a da'watan ghairu ma'thuratin wa ya'ti biha al-ajamiyah bila khilafin wa tabtulu biha sholatu. Dan tidak boleh membuat doa-doa yang tidak diajarkan Nabi dengan mengungkapkannya dengan bahasa asing selain bahasa Arab berdasarkan kesepakatan ulama, dan sholatnya menjadi batal. Karena itu, jika ingin mendoakan kedua orang tua saat sujud atau berdoa sesuai hajat kita masing-masing, jika ingin menggunakan bahasa Indonesia misalnya, maka cukuplah baca di dalam hati, jangan diucapkan di lisan karena bisa membatalkan ibadah sholat. Yang keenam, jika ingin mendoakan kedua orang tua yang masih hidup di saat sujud, boleh membaca doa ampunan berikut ini. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun jika ingin mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia, bisa menggunakan doa berikut ini. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Kemudian jika ingin mendoakan ayah yang telah meninggal dunia, bisa menggunakan doa sebagai berikut. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli abi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Jika ingin mendoakan ibu yang telah meninggal dunia, bisa menggunakan doa sebagai berikut. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli ummi warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwaha. Nah, sebelum mendoakan ayah ibu saat sujud, maka hendaklah kita pastikan telah menghafal doa untuk orang tua kita. Kalau sudah hafal, baru kita amalkan saat sujud. Caranya sebagai berikut. Saat kita sujud, kita baca dulu tasbihnya sujud sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu baru kita sambung dengan membaca doa untuk orang tua walaupun hanya 1 kali. Setelah selesai baru kita bangun dari sujud dan melanjutkan ibadah sholat hingga selesai. Contoh praktiknya sebagai berikut. Anggap saja kita sedang sholat, ingin mendoakan kedua orang tua saat sujud. Maka saat sujud telah sempurna, maka kita baca 3 kali tasbihnya sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lalu diam sesaat, lalu kita sambung membaca doa untuk orang tua walaupun hanya 1 kali.
Prakteknya sebagai berikut jika ingin mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahu Akbar. Kita bangun dari sujud dan melanjutkan ibadah sholat hingga selesai. Adapun untuk ayah ibu yang masih hidup atau untuk ayah yang telah meninggal dunia atau ibu yang telah meninggal dunia, tinggal disesuaikan bacaan doanya yang telah kita sebutkan tadi. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barakah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.